Hai, halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk foto produk. Sambil saya motret, saya akan share beberapa hal yang saya tahu. Saya memang bukan yang paling tahu, ini hanya share sedikit pendapat saya. Di pemotretan kali ini, saya mau setupnya simple aja. Saya hanya pakai satu buah sumber cahaya atau lampu dan satu reflektor. Lampu yang saya pakai adalah Godox MS200 plus Octabox. Semua settingan di kamera saya ini akan saya rekam menggunakan capture card Hugibis mereknya ke MacBook Air M1 saya di sebelah sana. Sekalian untuk monitoring saya. Ayo kita mulai. Hal pertama yang mau kita capai adalah exposure awal yang tepat. Karena kita berada di controlled environment dan pakai controlled light. Dengan kata lain, lingkungan sama cahaya yang ada sekitar saat ini itu bisa kita kendalikan. Di exposure awal harusnya under. Bahkan hasil fotonya haruslah gelap. Bener-bener full atau pure black. Sehingga available light yang ada saat ini, seperti lampu video saya ini, nggak akan mempengaruhi hasil fotonya nanti. Yang kita mau capai dengan exposure seperti ini adalah kita bisa benar-benar yakin kalau semua cahaya yang ditangkap dalam foto itu adalah cahaya flash yang kita setting, bukan karena campur tangan dari available light, cahaya lampu atau cahaya lampu video saya ini. Setelah kita sudah exposure seperti ini, barulah kita tambahkan control light kita, yaitu flash plus modifier softbox. Karena saya sudah biasa motret di studio ini ya, jadi saya sudah tahu pure blacknya itu adalah di 1/160, f-nya 5,6, s-nya 160. Jadi kalau kita foto tanpa flash, hasilnya hampir full black ya. Tadi masih sedikit kelihatan, mungkin dapat dari ini. Kita bisa turunkan ISO-nya kalau kita memang mau pure black gitu ya. Mungkin di 100. Kita coba lagi. Ya, hampir full black ya. Hal yang kedua adalah penempatan lampu flash. Ini pendapat saya pribadi ya, tapi penempatan lampu flash atau lampu foto produk itu saya paling suka kalau sedikit backlight. Jadi ini objeknya atau produknya, lampunya sekitar 45 sampai 90 derajat dari belakangnya objek, dan penempatan reflektor di arah yang berlawanan ya dengan sumber cahaya atau flash. Nah, teman-teman bisa lihat juga dari kamera yang saya pasang di atas, kamera action cam. Settingan lampu diagonal seperti ini bikin objek atau produknya sedikit ada rim lightnya, cahaya tepian gitu di tepinya objek. Ini bikin fotonya tambah kelihatan crispy. Itu menurut saya sih ya. Penempatan lampu ini nggak baku. Ini bebas aja kreasi. Silahkan teman-teman berkreasi. Ini murni pendapat saya dan preferensi pribadi saya. Dan karena kali ini saya mau pakai background hitam ya. Nah, menurut saya penempatan lampu yang kayak gini ini paling pas karena saya senang foto yang stylenya low key atau banyak bidang gelapnya gitu di hasil fotonya. Hal yang ketiga adalah seberapa powerful cahayanya. Untuk ini rasanya nggak ada settingan yang pasti ya. Saya aja jujur awal punya studio ini saya coba-coba gitu ya. Dan karena saya nggak punya flash atau light meter, jadi saya masih coba-coba. Tapi kalau teman-teman punya flash atau light meter, teman-teman bisa ukur gitu ya. Nah, kalau ini saya biasanya coba dulu. Nah, ini saya coba dulu ya. Dimulai dari power cahaya yang tengah-tengah, biasanya 1/8 atau 1/16 gitu. Nah, kita coba ya. Ini di 1/8. Kita coba di 1/8. Kita lihat hasilnya. Seperti itu ya hasilnya. Setelah hasilnya seperti ini, kita bisa lihat kira-kira perlu ditambah atau dikurangi power flashnya gitu ya. Nah, sedikit background informasi ya. Saya belum pasang produknya utuh gitu ya. Ini baru makanannya doang dan intinya ada minumannya. Minumannya minuman dingin. Jadi saya memang belum pasang karena masih disetting dulu. Kalau kita sudah taruh, takutnya nanti es batunya mencair dan sebagainya gitu ya. Karena ini minuman dingin. Jadi saya masih taruh makanannya dulu untuk ngetes komposisinya. Tapi sudah saya taruh gelap walaupun kosong. Jadi saya tahu nanti posisinya nanti di situ gitu. Secara komposisi saya maunya seperti itu. Nah, setelah setting penempatan dan power lampunya sudah dirasa pas gini ya. Ini power sama penempatnya udah pas, kita lanjut ke hal yang keempat. Ini soal styling atau penataan produknya. Ini yang jujur saya nggak punya ilmunya ya, tapi saya lebih sering coba-coba gitu. Menurut saya nggak ada aturan baku atau yang wajib seperti apa kalau untuk styling atau penataan produknya. Cuma yang sejauh ini yang saya amati gitu ya, kebanyakan jarang fotonya itu simetris objeknya, penempatan objeknya. Mulai dari jumlahnya yang biasanya tuh ganjil, karena jumlah ganjil seperti 1 atau 3 itu biasanya lebih disukai ketimbang 2 atau 4. Nah, di sini memang cupnya ada 2, tapi secara total jumlah objeknya ada 3 gitu. Dan biasanya secara penempatan itu juga biasanya nggak simetris, biasanya nggak lurus gitu ya, tapi lebih kayak diagonal. Dari fotografi itu yang
disukai itu lebih ke diagonal, bukan yang lurus gitu ya. Hal yang kelima adalah angle. Angle foto yang berbeda bisa memberikan hasil yang berbeda, walaupun settingan lampu, penempatan objeknya itu sama gitu ya. Ambil lebih low untuk buat produk kalian itu kelihatan lebih megah, lebih besar. Terus ambil top down atau flat lay itu mensimulasikan apa yang bisa dilihat orang di meja restoran, terutama produk makanan yang produknya banyak dan ingin diambil jadi satu frame ya. Nah, ini nggak fully top down ya. Ini nggak fully top down, ini sedikit high angle gitu ya, tapi ini nggak fully top down atau flat lay dan nggak low angle juga. Kebetulan ini saya mau foto produk, sekalian produk untuk kedai saya gitu. Jadi sekalian saya memang ada promo, mau bikin paket gitu ya. Paket 2 cup, 1 snack gitu. 2 cup minuman, 1 snack. Jadi yang kebetulan saya pengen tampilkan seperti ini gitu. Tapi kalau teman-teman mau foto kreasi lain, silakan angle-nya dicoba aja. Mau low angle, top down atau flat lay, atau sedikit high angle seperti saya ini, gitu ya. Silakan aja. Nah, hal yang keenam adalah soal komposisi. Dalam komposisi ada dua yang sering saya amati. Yang pertama yaitu foto produk yang objeknya diambil secara utuh keseluruhan. Kayak gini nih, utuh ya keseluruhannya. Hampir semuanya in frame, gitu ya. Bahkan kadang-kadang ditambahkan objek pendukung lain seperti peralatan makan, napkin dan sebagainya. Nah, satu lagi ada juga yang komposisinya lebih tight atau lebih ketat sehingga produknya itu nggak in frame. Contohnya seperti ini, misalnya lebih tight ya. Saya bisa zoom in lebih tight. Saya bisa compose sedikit. Saya rubah komposisinya sedikit ya. Bisa seperti ini. Ya, lebih tight. Oke. Saya bisa rubah seperti ini. Fokusnya saya rubah dulu ya. Saya mau ambil yang ini, objek yang paling depan. Oke. Terus ini sedikit saya rubah. Oke, di sini. Ya, ini lebih tight. Kalau kita foto seperti ini, lebih tight ya. Nggak semua in frame gitu. Ada sebagian yang ke crop gitu ya. Tipe yang kedua ini biasanya untuk menunjukkan detail dari produknya. Kalau produknya itu makanan, biasanya tipe komposisi ini digunakan untuk menampilkan tekstur. Nah, ini ada teksturnya nih. Tekstur makanan yang orang lihat itu bisa bikin tergiur gitu. Nah, satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam komposisi ini adalah soal negative space. Negative space itu kayak yang saya kasih lihat yang tadi ya. Ini saya tunjukin negative space ya. Ini saya zoom out sedikit. Oke, saya reframe ulang komposisi awal tadi. Seperti ini ya. Nah, yang bidang atas yang kosong itu namanya negative space. Ya, bidang atau ruang kosong itu namanya negative space. Memang nggak berlaku untuk semua foto, tapi di foto tertentu negative space ini perlu. Perlunya buat apa? Untuk membuat hasil fotonya itu lebih balance, nggak overly crowded gitu ya, nggak kepenuhan gitu. Ada fokus utama dalam foto, sehingga kalau mata ngelihat itu nggak wandering gitu, nggak muter kemana gitu ya, nggak cari-cari terus. Jadi ada objek utama yang dituju gitu, mata ngeliatnya ke situ. Dan negative space ini juga penting karena kadang di akhir itu kita mau nambahkan elemen lain seperti teks. Negative space ini juga bisa memberikan tempat untuk taruh elemen-elemen itu. Nah, itu tadi kira-kira cara saya kalau foto produk. Tentunya ini nggak sempurna ya, masih banyak kekurangan-kekurangan. Tapi ini subjektif lah ya. Jujur saya bukan ahlinya, ini hanya gaya atau cara saya. Kebetulan ini kan kedai saya sendiri ya. Jadi gaya saya ambil foto produk saya juga gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang ngerasa berguna di salah satu bagian video ini silakan diambil, tapi kalau yang nggak berguna silakan dibuang saja. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tuliskan aja di kolom komentar. Saya lanjut lagi ya. Assalamualaikum.